akan datang di atas umatku suatu zaman yang mana pada zaman itu para pemimpinnya bagaikan singa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hasil karya penyanyi dangdut kenamaan kita, yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Beliau menyampaikan sebuah syair yang mengingatkan kepada kita semua untuk mencintai negaranya dan buat apakah negara ini, kekayaan di negara ini. Maka di dalam syair ini dikatakan, hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negara yang tercinta Indonesia, yang subur makmur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara adalah untuk kemakmuran rakyatnya. Hanya di situ ada tanda kutip. Mengapa hati selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpuruk kemiskinannya. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasannya akan datang di atas umatku suatu zaman yang mana pada zaman itu para pemimpinnya bagaikan singa. Kalau pemimpinnya sudah seperti singa, berdiri seorang pemimpin bukan atas kehendak rakyatnya, bukan atas dipilih oleh rakyatnya, melainkan atas kekuatannya. Mungkin boleh jadi kekuatan dunia atau kekuatan harta, kekuatan politik, kekuatan golongan, kekuatan organisasi, bisa jadi. Maka kalau sudah menjadi pemimpin, paling-paling akan memikirkan organisasinya, kelompoknya, atau politiknya. Maka untuk itu, kalau pemimpin dibangun dengan kekuatan, sudah seperti singa, maka yang jadi sengsara adalah rakyatnya sendiri. Coba saja kalau singa di dalam hutan, meskipun tidak ada pemilihan, tapi tetap dia memproklamirkan dirinya sebagai raja hutan. Kambing rakyatnya dimakan, rusa rakyatnya dimakan, ayam rakyatnya dimakan, sapi rakyatnya dimakan, semua dimakan. Artinya rakyat bisa tertindas dengan tindakannya, dengan aturannya, dengan perundang-undangannya. Maka untuk itu, inilah prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang suatu masa yang mana di masa tersebut para pemimpinnya untuk umatku adalah orang-orang pemimpin sebagai singa. Yang keduanya, yang sangat menyakitkan lagi, para menterinya seperti serigala. Kenapa? Sedangkan kita tahu serigala itu adalah hewan yang sangat licik. Kalau dia pingin makan ayam, dia berbulu ayam. Dia pingin makan domba, dia pun berbulu domba. Itulah liciknya serigala. Bagaimana caranya agar dia menjadi seseorang yang dapat dipercaya? Akhirnya rakyatlah yang dikorbankan.
Dia ingin jadi penguasa dengan atas nama rakyat, siap mengemban amanat rakyat. Tapi ternyata setelah jadi malah rakyatlah yang dicelakai, malah rakyatlah yang dizalimi. Dan yang ketiganya adalah para hakimnya bagaikan anjing. Kalau anjing itu adalah hewan yang sangat taat kepada tuannya, siapa yang memberi makanan itulah yang dia layani. Kalau misalkan ada tamu, meskipun tamu dan undangan daripada tuannya, pasti akan digonggong kalau dia tidak memberikan makanan. Tapi meskipun maling, kalau memberikan dia makanan, maka anjing itu diam saja. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, kalau sudah pemimpinnya seperti singa, kemudian para menterinya seperti serigala, dan para hakimnya seperti anjing, maka rakyatnya persis seperti kambing. Kalau ada suatu pertanyaan, bagaimanakah kambing akan hidup di lingkungan singa, serigala, dan anjing? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah negara kita adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Semua para pejabatnya, semua para pemimpinnya adalah disumpah dengan atas nama Tuhan yang Maha Esa. Presiden demi Allah, ada lagi menteri demi Allah, sampai hakim pun demi Allah, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, itu bukan karena sumpahnya, tapi karena ketaatan dirinya kepada Allah, karena ketaatan dirinya kepada Tuhannya, itu hanyalah di lidah belaka, tidak masuk di dalam hati, tidak ada rasa takut di dalam dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu sangatlah menyedihkan nasib negara yang dipimpin oleh para pemimpin yang munafik, yang tidak taat kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada Tuhan, dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita sadar, umat Islam memimpin umat Islam, seterusnya umat yang lain Islam ada juga pemimpin agamanya. Cobalah terapkanlah hukumnya masing-masing sesuai kitabnya. Umat Islam, menteri, DPR, presiden, TNI, Polri, kalaulah dia mencuri, umat Islam pasti tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim di situ ada hukum kisos. Berarti kalau di antaranya umat Islam mencuri, tidak dihukum. Meskipun tangannya tidak putus, secara hakikat dia sudah tidak punya tangan. 1, 2, 3 kali sampai berkali-kali mencuri, berarti sebenarnya dia sudah seperti bangkai. Tidak ada tangan kiri kanan, tidak ada kaki kiri kanan, masih mencuri juga, berarti tidak ada lehernya. Otomatis dia seperti bangkai yang hidup di negara ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita mengingat para pejuang kita yang mana mengorbankan darah, mengeluarkan air mata, bercucuran keringat, sampai nyawa yang dikorbankan untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak mengharapkan istana yang megah, tidak mengharapkan harta dan benda. Mereka semuanya hanya mengharapkan bagaimana merdekanya negeri ini berdiri di atas kaki bangsanya sendiri, tidak dijajah oleh yang lain. Pingin negaranya subur dan makmur, pingin negaranya sejahtera, bukan keberadaan semrawut, bukan keberadaan fitnah sana, fitnah sini, bukan terjadinya ada provokasi sana, provokasi sini, sehingga terjadi
penjajahan di atas penjajahan, penderitaan di atas penderitaan oleh bangsanya dan kaumnya sendiri. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Maka untuk itu kita sebentar lagi akan memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Marilah kita berhijrah dari kita salah, kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kepada semua kesalahan dan dosa. Kiranya segitu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, khususan bagi saya yang menyampaikannya, benarnya dari agama, salahnya dari hilaf dan kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.